biasa kita bertemu lewat video. Kali ini Miss Agnes mau menjelaskan tentang alat tulis atau alat belajar yang biasanya kita temukan di kotak pensil kita. Nah, di sini Miss Agnes ada berbagai macam alat tulis. Yang pertama ada penggaris. Nah, penggaris ini fungsinya untuk membantu kita membuat garis di atas kertas untuk mengukur panjang. Nah, biasanya kita gunakan untuk membuat garis supaya lurus, kelihatan lurus atau menceng atau miring. Nah, ini kita butuh penggaris. Yang kedua ada ballpoint. Nah, ballpoint ini fungsinya untuk menulis. Nah, biasanya mem menggunakan ballpoint untuk membuat catatan-catatan penting. Nah, di dalamnya terdapat tinta. Nah, tinta ballpoint ada bermacam-macam, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, hampir sama seperti pensil warna. Tetapi kalau ballpoint itu terbuat dari tinta. Apa? Bagian dalamnya. Nah, yang kedua ada spidol. Nah, di sini spidolnya Miss warnanya hijau. Spidol ini anak-anak pasti tahu kan, hampir sama seperti pensil warna juga. Nah, dalamnya juga sama seperti ballpoint, adalah tinta. Di dalam spidol ada spons. Nah, nggak kelihatan ya? Di dalamnya ada spons yang fungsinya untuk menyerap tinta supaya tintanya tidak tumpah. Nah, tidak tumpah keluar dari kerangka spidolnya. Nah, di sini ini ujung spidolnya yang biasanya kita buat untuk menulis atau menggambar. Biasanya spidol lebih sering digunakan untuk menggambar atau mewarnai. Nah, yang keempat, Miss Agnes punya penghapus. Nah, penghapus ini terbuat dari karet. Biasanya digunakan untuk menghapus tulisan yang salah. Kalau kita menggambar menggunakan pensil, terus salah, gambarannya keliru atau tulisannya kurang rapi, kurang tepat, kita menghapus menggunakan penghapus supaya bisa ditulis lagi kertasnya tanpa harus buang-buang kertas. Nah, yang kelima, ini biasanya penghapus temannya pensil. Nah, pensil ini kita gunakan untuk menulis. Nah, menulis, menggambar. Nah, anak-anak kan sudah pernah dapat tugas dari mem kan, menggambar bebas, lalu membuat garis lurus, garis datar. Nah, kita menggunakan pensil, anak-anak menggunakan pensil kan. Nah, pensil ini terbuat dari kayu. Nah, ini bagian panjangnya ini kayu. Kelihatan dari ini, ujungnya ini. Nah, warnanya warna coklat-coklat muda karena dia terbuat dari kayu. Lalu di dalamnya ada arang pensil yang warnanya hitam. Nah, warna hitam inilah yang mengeluarkan hasil tulisan atau biasanya kita gunakan untuk menulis supaya tulisannya kelihatan. Nah, yang terakhir, Miss Agnes punya rautan. Nah, rautan ini gunanya untuk membantu kita merawat pensil. Nah, gimana caranya? Di dalam rautan ini ada pisaunya. Nah, ada siletnya di dalamnya ini. Nah, terus di bagian belakang di rautannya Miss Agnes ada lubangnya. Nah, di sini gunanya untuk memasukkan pensil. Nah, ketika pensil kita yang hitam-hitamnya ini arang-arang pensilnya patah, nah itu kita masukkan ke dalam lubang, lalu pensilnya kita putar. Nah, sampai bunyi krek 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 itu tandanya kayu pensilnya sedang diraut untuk meruncingkan arang pensil. Nah, kenapa arang pensilnya kok bisa patah? Pertama, anak-anak kurang hati-hati menggunakan pensilnya. Misalnya terlalu ditekan. Nah, oh iya, Miss Agnes belum menjelaskan ya cara memegang pensil yang benar ketika menulis. Nah, kita pegang ujung pensilnya dari batas rautan ini.
Kita gunakan telunjuk dan jempol untuk menjepit pensilnya. Nah, kenapa Mem? Kita harus memegang pensil dengan benar supaya tulisannya rapi, pensilnya tidak goyang-goyang, dan tangan anak-anak tidak mudah capek kalau harus menulis tulisan yang banyak. Nah, kembali lagi, kenapa kok arang pensilnya bisa patah? Anak-anak kurang hati-hati, Mem tadi bilang gitu kan? Iya, anak-anak membiarkan pensilnya jatuh, entah itu jatuh ke lantai, jatuh ke halaman, pokoknya jatuh dari tempat yang tinggi. Loh gitu. Nah, lalu kalau gak gitu anak-anak pakai mainan pensilnya buat main drum-druman, jadi stick drum, dipukul-pukul gini di atas meja. Nah, itu bisa merusak pensil. Kalau jatuh dari tempat tinggi, ujung pensilnya yang patah. Tapi kalau dipukul-pukulkan seperti ini, nah yang patah arang pensil yang di dalam kayu yang belum terlihat. Jadi anak-anak ketika sudah menggunakan pensilnya harus segera dimasukkan ke tempat pensil, ya, supaya terhindar dari jatuh atau supaya tidak buat mainan dipukul-pukul gini, atau supaya tidak hilang. Biasanya anak-anak gitu, kalau tidak segera dirapikan nanti hilang, entah itu diambil teman, entah itu terbuang ke tempat sampah, ya. Jadi kita harus merawat semua alat tulis kepunyaan kita karena alat tulis adalah kepemilikan pribadi. Oke? Be responsible, bertanggung jawab terhadap barang-barang milik sendiri, mulai dari hal-hal kecil yaitu alat tulis yang biasanya dipakai untuk belajar. Setelah ini, Miss Agnes akan mengajak anak-anak untuk membuat kreasi tentang pensil. Tunggu ya. Bye-bye.